Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membongkar strategi Jituneh dari buku Secrets of Power Negotiating. Betul sekali. Fokus kita hari ini ke bagian yang sering bikin pusing, mengatasi negosiasi yang alot atau buntu. Iya kan? Kita semua pasti pernah ngalamin itu. Rasanya kayak mentok, nggak ada jalan keluar gitu. Nah, itu dia. Misi kita jelas. Kita mau bekali Anda dengan cara jitulah buat keluar dari situasi macet itu, tapi tetap dapat hasil yang bagus. Siap ya? Mari kita mulai. Oke. Jadi gini, situasi buntu itu sebenarnya wajar loh, apalagi kalau negosiasinya panjang, kompleks. Tapi, yang pertama banget ditekankan di sumber kita ini adalah kita perlu bedain dulu. Ini beneran deadlock akhir atau cuma hambatan sementara, impasse? Oh, ada bedanya ya? Impasse sama deadlock? Iya, beda. Dan ini penting banget, karena pendekatannya nanti juga beda. Jangan semua dianggap akhir dunia gitu. Menarik. Jadi nggak semua kebuntuan itu artinya, ya udah selesai negosiasinya, terus gimana cara bedanya di lapangan, biar nggak salah langkah gitu. Contoh ya, misalnya Anda lagi nego sama produsen. Tiba-tiba mereka minta diskon gede banget, katakanlah 5% per tahun buat 5 tahun ke depan. Wah, berat itu. Iya kan? Buat Anda, ini mungkin rasanya nggak mungkin. Langsung mikir, wah deadlock nih. Tapi, bisa jadi ini cuma taktik mereka aja. Impasse yang sengaja dilempar buat tes Anda. Oh, semacam tes ombak gitu ya? Bisa jadi. Kuncinya jangan panik dulu. Jangan langsung mikir harus nyerah atau kasih konsesi besar. Kadang justru pas hadapi impasse gini, malah bisa muncul solusi kreatif lain loh. Oke. Jadi langkah pertama, diagnosis dulu ya. Ini impasse atau deadlock. Nah, kalau ternyata cuma impasse, strategi paling oke apa nih? Sumber kita nyebut soal tukar guling. Nah, trade of gambit. Itu klasik tapi ampuh. Konsepnya simple ya kedengarannya. Jangan kasih konsesi gratis gitu. Persis. Sekecil apapun yang mereka minta, selalu tanya balik. Kalimat saktinya. Oke, kalau kami lakukan itu untuk Anda, lalu apa yang bisa Anda lakukan untuk kami? Jadi selalu ada timbal baliknya. Betul. Ini bukan soal pelit ya, tapi soal menjaga keseimbangan nilai. Penting banget buat menghentikan yang namanya penggerindaan. Penggerindaan. Apa itu? Itulah kalau pihak lawan minta terus, sedikit-sedikit, tapi nggak pernah kasih apa-apa balik. Lama-lama Anda nggak sadar udah nyerahin banyak hal. Strategi tukar guling ini ngerem itu. Paham. Contoh di bisnis sehari-hari gimana tuh? Biar lebih kebayang. Gampang. Misalnya mereka minta pengiriman dipercepat dari jadwal. Anda bisa bilang, oke, kami usahakan percepatan ini. Sebagai gantinya, bisa nggak pembayaran termin berikutnya Anda percepat juga? Oh iya, jadi ada pertukaran nilai yang jelas. Selalu cari pertukaran itu. Ini juga secara psikologis nunjukin kalau waktu dan sumber daya Anda itu berharga. Nggak bisa diminta gitu aja. Masuk akal banget. Dan kayaknya, prinsip timbal balik ini nyambung ya ke salah satu senjata paling kuat dalam negosiasi? Kemana tuh arahnya? Itu loh, kesiapan buat, yaudah tinggalin aja meja perundingan kalau nggak cocok. Walk away. Iya, being prepared to walk away. Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, kemampuan trade-off yang bagus itu jadi makin kuat kalau didukung kesiapan Anda buat pergi. Maksudnya? Maksudnya, ini bukan soal marah terus banting pintu ya, bukan. Lebih ke cara Anda memproyeksikan dengan tenang bahwa Anda itu punya pilihan lain. Anda nggak harus deal di sini dengan syarat apapun. Kayak taktik kalau lagi nawar di pasar gitu ya. Pura-pura pergi, penjualnya manggil lagi nurunin harga. Ya, mirip-mirip lah. Prinsipnya sama. Menunjukkan Anda siap pergi itu bisa jadi taktik paling ampuh. Kadang nggak perlu beneran pergi, cukup sinyalnya aja udah bikin mereka mikir ulang. Tapi kan siap pergi ini risikonya tinggi juga ya. Gimana kita tahu kapan harus beneran siap, bukan cuma gertak sambal? Nah, itu pertanyaan bagus. Memang butuh keberanian. Dan satu lagi yang sering luta, kesabaran. Kesabaran ya. Kenapa? Karena kuncinya ada di persiapan. Anda harus beneran punya alternatif lain. Atau minimal udah netapin batas bawah yang nggak bisa ditawar lagi. Walk away point Anda. Kalau persiapannya matang, itu bukan gertakan kosong. Jadi ini kesiapan mental dan strategis ya, bukan emosional. Tepat. Dan seringkali cukup dengan memproyeksikan kesiapan ini aja, pihak lain udah jadi lebih fleksibel kok. Menarik banget. Bahkan kita bisa belajar dari situasi yang lebih ekstrim loh. Kayak negosiator Sandera,
Sumber kita ngebahas ini juga. Wah, negosiator Sandera. Gimana tuh kaitannya? Kan situasinya beda banget. Prinsipnya ternyata ada yang relevan. Mereka tuh nggak terpaku sama tuntutan kaku atau posisi masing-masing pihak. Terus fokusnya apa dong kalau lagi genting gitu? Mereka fokus cari kepentingan bersama. Misalnya dalam kasus penyanderaan, kepentingan bersamanya apa? Ya semua ingin selamatkan. Oh iya, benar juga. Nah, mencari irisan kepentingan ini jadi fondasi utama. Terus, mereka juga jago manfaatin waktu. Ada konsep namanya acceptance time. Acceptance time, waktu penerimaan. Maksudnya? Iya, jadi tuntutan yang awalnya keras itu bisa melunak seiring waktu. Kenapa? Karena pihak penuntut mulai terbiasa dengan penolakan atau mulai merasakan tekanan situasi juga. Waktu bisa jadi alat negosiasi. Jadi waktu bisa bekerja untuk kita ya? Bisa. Dan yang paling penting nih, mereka nggak pernah kasih konsesi tanpa imbalan. Sama persis kayak trade-off tadi. Anda bebasin satu sandera, baru kami kirim makanan. Selalu ada pertukaran. Wah, ini benar-benar nunjukin ya, prinsip negosiasi yang kuat itu berlaku di mana aja. Sama kayak negosiator cari kepentingan tersembunyi, yaitu keselamatan. Iya. Anda juga dalam negosiasi bisnis bisa gitu. Coba gali di balik tuntutan harga atau syarat yang kelihatannya kaku. Mungkin aja mereka sebenarnya lebih butuh kepastian pasokan atau fleksibilitas bayar, bukan harga termurah doang. Benar banget. Jadi jangan cuma lihat permukaannya aja ya. Betul. Ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang lagi dengerin. Gimana caranya Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip ini? Membedakan impas dan deadlock, pakai trade-off, siap walk away, fokus ke kepentingan bukan cuma posisi. Ini bukan cuma soal taktik loh. Tapi juga soal mindset ya. Iya, soal mindset dan keberanian buat menggali informasi lebih dalam. Oke, jadi apa nih intinya buat Anda semua? Kalau negosiasi terasa alot, buntu, coba tarik napas dulu. Ingat, bedain hambatan sementara sama jalan buntu beneran. Jangan kasih konsesi gratisan. Betul, pakai strategi tukar guling. Tunjukin juga kalau Anda punya pilihan lain, nggak takut buat pergi kalau memang syaratnya nggak masuk akal. Dan yang paling penting, Coba pahami kepentingan sebenarnya di balik posisi keras lawan bicara Anda. Itu kuncinya seringkali. nah, sebagai penutup nih, coba renungkan sebentar. Ingat lagi negosiasi alot terakhir yang Anda hadapi. Waktu itu, fokus Anda sama pihak sana terlalu kaku nggak di posisi masing-masing? Coba bayangkan, gimana kalau waktu itu Anda sedikit lebih siap mental buat pergi, atau lebih aktif cari celah buat tukar guling yang win-win? Bisa jadi beda ya hasilnya. Bisa jadi banget. Perubahan kecil dalam pendekatan kayak gitu, seringkali bisa buka jalan keluar yang nggak kepikiran sebelumnya loh. Coba pikirkan potensi itu.